Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Lufi Hasanah dan teman-teman saya Indra Arya Pratama, Ina Istiqomah, Isna Putri Aryani, Iwan Hartanto, dan Lailatul Faqih Muntoharoh. Kami akan mempresentasikan tentang materi penelitian korelasional. Mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif. Pengertian penelitian korelasional. Menurut Cornell, penelitian korelasional merupakan penelitian yang paling banyak digunakan dan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan di bidang pendidikan. Menurut Kay, penelitian korelasional merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Penelitian korelasional mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni hubungan variasi dalam satu variabel dengan variasi dalam variabel lain. Penelitian korelasional dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan utama melakukan penelitian korelasional yaitu menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Ciri-ciri penelitian korelasional yaitu ada 3. Yang pertama, penelitian korelasional tepat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti kompleks dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak dapat pula dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa ubahan sekaligus, saling hubungannya, dan dalam latar realistik. Yang ketiga, apa yang diperoleh adalah kadar hubungan, bukan ada atau tidak adanya pengaruh di antara ubahan yang diteliti. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penelitian korelasional yang pertama, kemampuannya untuk menyelidiki hubungan beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua, mampu memberikan informasi beberapa derajat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian kelemahan penelitian korelasional. Yang pertama, hasilnya cuma mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tidak pasti menunjukkan saling hubungan yang bersifat khusus. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib atau ketat, karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Yang ketiga, pola yang saling berhubungan tersebut sering tak menentu dan kabur. Yang keempat, seringkali merangsang penggunaannya dengan semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa dipilih terlebih dahulu dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Langkah-langkah penelitian korelasional. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi keputusan dalam kerangka pendalaman teori dan perumusan hipotesis. Yang keempat, merancang pendekatan yang akan digunakan. Yang kelima, melakukan pengumpulan data. Yang keenam, melaksanakan analisis dan interpretasi data. Dan yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan, merumuskan rekomendasi dan implikasi, dan membuat laporan penelitian. Contoh penelitian korelasional. Korelasional dibagi menjadi 2, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Yang pertama, korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penambahan nilai pada variabel lainnya, atau sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, nilai variabel lainnya juga akan ikut turun. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel
di mana kenaikan satu variabel menyebabkan penurunan nilai dari variabel lainnya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai suatu variabel, semakin besar nilai variabel lainnya. Hubungan antara kedua variabel dalam kasus ini adalah berbalik arah. Lanjutan, berikut contoh penelitian korelasional. Yang pertama, korelasi antara minat membaca dengan motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 3 Pontianak Selatan. Penelitian mengenai korelasi antara minat membaca dengan motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 3 Pontianak Selatan di atas telah dilakukan oleh Nurul Safitri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2013. Yang kedua, korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMPN 1 Depok tahun pelajaran 2015-2016. Penelitian mengenai korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa kelas 7 SMPN 1 Depok tahun pelajaran 2015-2016 di atas telah dilakukan oleh Ginanjar Alfi Mubarok dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2016. Adapun metode statistik yang digunakan secara umum, ada dua metode yang bisa digunakan dalam pengukuran korelasi. Pertama, koefisien korelasi Pearson, yang merupakan metode pengukuran korelasi yang sering digunakan. Metode ini bisa digunakan dengan kondisi data sebagai berikut. Data memiliki skala interval atau rasio, dan korelasi antara dua variabel haruslah linear, yang artinya distribusi data haruslah menunjukkan hubungan searah. Kedua, koefisien korelasi Spearman merupakan metode pengukuran korelasi yang digunakan bila data yang digunakan bersifat ordinal atau ranking. Korelasi Spearman memiliki dua kondisi penggunaan. Pertama, yaitu kondisi di mana data yang digunakan bersifat unik atau tidak ditemukan data ganda. Kedua, kondisi di mana data yang digunakan terdapat data ganda atau double. Bila kondisi data yang digunakan semuanya unik atau tidak ada yang ganda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.